Koordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan segmen Megatrust Selat Sunda merupakan salah satu zona seismik gap di Indonesia yang selama ratusan tahun belum terjadi gempa besar sehingga patut diwaspadai. Hingga saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi kapan gempa terjadi. Namun dengan kondisi ratusan tahun belum terjadi gempa besar di Selat Sunda itu patut diwaspadai. Terlebih Selat Sunda berada di antara dua lokasi gempa besar yang merusak dan memicu tsunami, yakni gempa Pangandaran magnitudo 7,7 pada tahun 2006 dan gempa Bengkulu magnitudo 8,5 pada tahun 2007. Berdasarkan catatan sejarah gempa dan tsunami di wilayah Selat Sunda sering terjadi tsunami, di antaranya tsunami pada tahun 1722, 1852, dan 1958 disebabkan oleh gempa. Lalu, tsunami juga pernah terjadi pada tahun 416, 1883, 1928, dan 2018 berkaitan dengan erupsi Gunung Krakatau. Sedangkan tsunami tahun 1851, 1883, dan 1889 dipicu aktivitas longsoran. Daryono mengatakan gempa kuat dan tsunami adalah proses alam yang tidak dapat dihentikan, bahkan memprediksi kapan terjadinya pun belum bisa. Masyarakat dapat menyiapkan upaya mitigasi konkret seperti membangun bangunan tahan gempa, memodelkan bahaya gempa dan tsunami, kemudian menjadikan model itu sebagai acuan mitigasi. Perlunya perencanaan wilayah berbasis risiko gempa dan tsunami, menyiapkan jalur evakuasi, memasang rambu evakuasi, membangun tempat evakuasi, berlatih evakuasi real secara berkala, termasuk edukasi evakuasi mandiri. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, potensi gempa magnitudo 8,7 di Selat Sunda. Itulah Morning Talk kita pagi ini. Untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan Suko Praetno Hadi, Deputi Bidang Geofisika BMKG. Selamat pagi, Pak Suko. Apa kabar? Selamat pagi. Pak Suko, kita tahu bahwa setiap terjadi gempa, hampir setiap ya, tidak semua, tetapi waspada mengenai gempa megatrust ini selalu mengiringi. Nah, sekarang juga BMKG sudah mengeluarkan satu analisis waspada terjadinya gempa megatrust, begitu ya. Kalau untuk saat ini seberapa besar potensi itu, Pak Suko? Baik, jadi Bapak Ibu pemirsa TV One yang saya hormati, jadi memang benar di selatan Jawa, Selat Sunda, Barat Sumatera itu merupakan pertemuan lempeng aktif Indo-Australia dan Eurasia. Ya, disitulah tempatnya gempa-gempa yang ada di Indonesia. Ya. Nah, sekarang berkaitan megatrust itu pada dasarnya pertemuan lempeng tadi. Oke. Nah, pada saat lempeng bertemu itu ada juga yang sudah energinya tersalurkan, ada patahan-patahan yang menyebabkan terjadinya gempa. Ada juga segmen-segmen yang saat ini belum keluar energinya. Ya, itu yang perlu kita waspadai. Seperti yang sering diinformasikan dari BMKG, itu namanya ada seismic gap seperti dijelaskan Pak Daryono tadi, ada di selatan pernah terjadi, di Barat Sumatera pernah terjadi, tapi Selat Sunda ini udah lama belum terjadi. Nah, ini kemungkinan adanya tumpukan energi yang masih tersimpan, ada potensi itu. Itu Bapak. Oke, secara periode memang tidak bisa diprediksi atau memang ini terjadi periodenya bisa dianalisis atau bisa diprediksi, Pak Suko? Iya, jadi kejadian gempa yang berada di selatan Jawa, Barat Sumatera, memang itu sering terjadi, sudah pernah terjadi. Tetapi Selat Sunda ini beberapa tahun terakhir belum pernah terjadi, bahkan puluhan tahun juga belum pernah terjadi. Yang besar ya, yang ada saat itulah dampak dari gempa yang di daerah selatan Jawa dan Barat Sumatera. Nah, kalau kejadian tsunami kemarin 2018 karena letusan gunung berapi ya, sehingga daerah ini masih potensi terjadinya gempa yang besar. Nah, untuk itu menurut saya perlu adanya, seperti disampaikan tadi, perlu adanya kewaspadaan dari kita semua yang paling penting sebenarnya untuk daerah situ. Ya, misalkan kita melakukan upaya-upaya mitigasi lah, seperti membangun tahan gempa, bangunannya, kemudian menyiapkan masyarakat bagaimana kalau terjadi gempa dan sebagainya ya. Dalam konteksnya konteks kesiapan masyarakat. Karena gempa ini belum bisa diprediksi kapan terjadinya. Kalau lokasinya kemungkinan sudah bisa prediksi sekitar sini akan berulang karena gempa bumi terjadi akan berulang gitu ya.
sehingga diperlukan kesiapan. Tapi kalau tepat waktunya jam berapa, menit berapa ini belum bisa diprediksi. Oke. Gitu. Oke, tadi kalau kita simak di informasi sebelumnya bahwa pemicu dari gempa megatrust ini bermacam-macam. Ada erupsi gunung berapi seperti Krakatau, misalnya longsoran. Nah, apakah memang dampaknya akan berbeda atau seperti apa setiap pemicu yang akhirnya terjadi gempa ini, Pak Suko? Jadi begini Bapak, para pemirsa sekalian, bahwa yang maksud megatrust itu adalah pertemuan lempeng Indo-Australian Eurasia. Karena lempengannya besar, itu namanya disebut mega ya. Sehingga akan mengakumulasi energi untuk memungkinkan adanya terjadi gempa bumi. Nah, sekarang kalau gempa-gempa yang megatrust itu gempanya besar-besar, dan ini yang akan kita waspadai, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana aktivitas gunung berapi? Aktivitas gunung berapi berada di sekitar situ, yang Selat Sunda ini kebetulan Krakatau. Nah, kalau Krakatau ini berbahayanya karena letusannya, akibat letusannya masuk dalam laut, kemudian menimbulkan tsunami di sekitar pantai Jawa Barat dan juga di sekitar Lampung Selatan, gitu Mas. Oke. Tapi apakah bahayanya bagaimana? Ya sama-sama berbahaya, sehingga kita perlu disiapkan masyarakatnya. Gitu. Ya, oke. Belum ada alat yang bisa memprediksi kapan persis terjadinya gempa, tetapi ada ada pertanda atau sign begitu ya. Nah, apakah memang gempa yang terjadi beberapa hari yang lalu itu sampai 33 kalau saya tidak salah ya, gempa susulan itu bisa dijadikan tolak ukur yang clear gitu ya, bahwa ini potensinya bisa terjadi dan persentasenya cukup tinggi, Pak Suko? Ya, jadi memprediksi gempa, tepatannya kelihatannya kita belum, sampai hari ini teknologinya belum nyampe ke sana. Tapi tanda-tanda itu memang ada, tetapi persoalannya kajian ilmiahnya kan belum bisa kita pertanggungjawabkan. Sehingga kita akan riskan kalau kita mengeluarkan. Tapi kalau potensinya masih ada ya, tapi kalau kapan terjadinya pas detik menitnya kita tidak bisa rilis, karena ini sangat belum dapat pertanggungjawaban secara ilmiah. Oke, baik. Kalau Selat Sunda dikatakan sebagai titik yang rawan, di Indonesia ini kalau dari analisis BMKG ada berapa titik yang memang cukup rawan, potensinya cukup tinggi? Sebenarnya dari mulai Sumatera, Aceh sampai ke Lampung Selatan, Jawa sampai ke Bali, kemudian sampai NTT, semuanya dari rawan. Ya, termasuk Manado, Papua Utara itu semua rawan untuk di Indonesia. Palu juga rawan, ya. Sulawesi itu, kecuali yang aman itu adalah Kalimantan. Kalimantan, karena apa? Sebenarnya ada gempa, tapi gempanya gempa dalam, karena subduction dari lempeng Indo-Australia itu di bawah Jawa dan di bawah Sumatera, sehingga gempa-gempa di Kalimantan itu relatif dalam sehingga tidak dirasakan di atas permukaan bumi. Gitu. Oke, kalau potensinya atau prediksinya terjadi 8,7 magnitudo, seberapa besar potensi terjadinya tsunami? Karena kalau kita kaji misalnya kemarin di Palu 7,4 magnitudo diiringi juga dengan tsunami. Kalau ini bagaimana potensinya, Pak Suko? Ya, jadi kalau seandaikan, ini andaikan ya, ini bukan belum terjadi ya, andaikan. Jadi nanti jangan sampai nanti masyarakat menjadi lebih berketakutan lagi. Seandainya terjadi gempa seperti itu, maka pantai-pantai di selatan Jawa, ya termasuk Selat Sunda dan sebagainya, tentu saja akan terjadi tsunami. Kalau memang patahannya mendukung itu, patahan turun atau naik ya, akan terjadi tsunami. Nah, sekarang tingginya berapa? Tergantung situasi pantainya. Kalau pantainya terlalu menjorok ke dalam, ada sungai di situ, maka dampaknya lebih besar ketinggiannya. Kemudian kalau pantainya ternyata tinggi, tentu saja berbeda kondisinya ya. Jadi dampaknya berbeda-beda tergantung daripada kondisi pantai di daerah yang terjang tsunami tersebut, Mas. Selat Sunda ini kan sangat vital ya, lokasinya. Ini lokasi mana saja, Pak Suko? Ini bukan menakut-nakuti, tetapi untuk waspada begitu. Mana daerah-daerah yang akan cukup signifikan terkena dampak? Ya, tentu saja seluruh pantai yang ada Selat Sunda itu akan terkena dampak. Ya, hanya kita harus menyiapkan diri, ya, terkena dampak. Kita tidak perlu takut, tapi bagaimana menyiapkan diri, upaya-upaya belajar evakuasi mandiri. Kita belajar bagaimana terjadi harus menyelamatkan diri. Jadi tidak perlu tergantung sirine ini. Sirine ada, tetapi kan karena kondisi lain, masyarakatlah yang harus kita perkuat. Ya, gitu Mas. Nah saya sendiri pengalaman kemarin Pak Suko, kita yang berdomisili di Jabodetabek ini merasakan
dampak atau efek getaran, dan ini tidak biasa. Kalau biasanya mungkin beberapa second ya. Kemarin itu agak lama tuh Pak Suko. Nah ini untuk daerah-daerah khususnya yang banyak bangunan tinggi, misalnya seperti Jakarta dan juga daerah lainnya, ini apa yang harus dipersiapkan? Baik, terima kasih Mas. Jadi di Jakarta ini, gempa-gempa yang dirasakan di Jakarta adalah gempa yang berasal dari selatan Jawa dan di barat Jawa bagian barat, jadi di daerah-daerah selat sana, jauh ya. Nah, tetapi dirasakan di Jakarta itu tergantung daripada kekuatan gempanya. Semakin besar kekuatan gempa, maka dirasakan di Jakarta semakin keras, gitu ya, semakin keras. Nah, sekarang seperti gempa terjadi kemarin, gempa 6,7 itu dirasakan di Jakarta, sebenarnya dirasakannya kecil sebenarnya, hanya sekitar 3 sampai 4 mmi. Artinya apa? Bangunan-bangunan yang kokoh dibangun dengan benar, maka tidak akan berdampak, kecuali bangunan-bangunan yang dibangun kurang sesuai dengan bangunan tahan gempa. Nah, kalau saya lihat kemarin, sebenarnya saya sangat berpikir positif ya. Masyarakatnya betul-betul sudah peduli, sudah aware. Mereka sudah mulai mengungsi, sudah mulai keluar dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana masyarakat tidak panik dalam kondisi seperti itu? Misalnya, pada saat terjadi gempa, karena gempanya toh juga jauh juga kan, jadi masyarakatnya misalkan jangan lari dulu di bawah meja yang aman-aman di dalam gedung itu tersebut. Kemudian setelah tidak terasa, keluar pelan-pelan jangan melalui lift ya, melalui tangga darurat, seperti keluar. Dan kemarin saya lihat juga sudah seperti itu. Nah, alangkah baiknya ini juga seluruh gedung-gedung di Jakarta ini dilatih para penghuninya. Nah, sehingga tidak panik ya. Tapi kemarin juga nggak terlalu panik, saya sudah bagus lah. Ini perlu dilanjutkan, diedukasi lebih bagus lagi. BMKG siap untuk membantu edukasi, dan kita akan siapkan, memang arahan pimpinan kami akan segera menyiapkan, kita bersama-sama dengan media, dengan siapapun yang mau bergabung dengan kita untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih Mas. Begitu. Oke, kalau kita kemarin ya ada gempa susulan, ini sampai ada 28 atau 33 ya gempa susulan. Ini memang jumlah gempa susulan yang memang cukup banyak atau bisa dikatakan normal, dan dampak dari gempa susulan itu ketika magnitudo di angka berapa? Skala magnitudo berapa sampai ini bisa menyebabkan sesuatu yang lebih besar dampaknya, begitu Pak Suko? Baik, terima kasih. Jadi gempa susulan sampai tadi malam itu 40 terjadi gempa. 40. Tapi gempanya relatif lebih kecil, yang menurun. Jadi kalau terjadi gempa besar, itu energinya sudah terlepas, maka dia menuju kestabilan patahan tersebut. Nah, tetap ada gerakan, tapi magnitudenya lebih kecil. Magnitudenya lebih kecil. Nah, makin lama makin kecil. Nah, untuk itu masyarakat juga tidak terlalu panik. Hanya kalau ada rumahnya sudah mulai miring, ya segera keluarlah, mengamankan di luar gitu ya. Kalau bangunan kokoh, sudah kokoh, nggak perlu panik, ya nggak apa-apa, tinggal di rumah juga nggak ada masalah gitu ya. Nah, seperti itu Mas. Jadi tetap ada gempa susulan. Kemarin yang paling besar 5,7 itu ada, tetapi nggak berdampak lah ya, untuk Jakarta pun juga nggak dirasakan. Jadi ke bawah, sehingga masyarakat jangan terlalu panik, dan juga tidak isu tanggung jawab, jangan sampai kena hoax. Terima kasih. Nah, biasanya tren pergerakannya cenderung memang menurun, kemudian bisa dikatakan sebagai titik yang safe, atau seperti pelana kuda misalnya, menurun kemudian akan biasanya menukik naik, atau bagaimana Pak Suko? Ya, karakteristik yang kami lihat di Selat Sunda, di selatan Jawa yang terjadi gempa kemarin, ada kecenderungan menurun. Jadi begitu ada gempa, itu main shock-nya sudah keluar, jadi tinggal after shock-nya itu sudah mulai menurun. Dari kemarin saya lihat menurun terus sampai hari ini menurun. Ya, begitu. Artinya bukan hal yang mutlak, tetapi kecenderungannya memang mulai terus menurun begitu ya. Nah, kalau kita bicara tadi ya, mungkin di Kalimantan itu cenderung lebih aman. Artinya kalau kita tarik lurus dari geografi, kemudian Jawa, Nusa Tenggara, dan juga Bali, ini tingkat kewaspadaannya apakah levelnya sama atau bagaimana Pak Suko? Ya, untuk Jawa Selatan, Sumatera bagian Barat ini levelnya memang tinggi ya. Jadi kita harus siapkan betul, kita bersama-sama, masyarakat, pemerintah, kita semua harus menyiapkan diri mitigasi yang baik. Misalkan ada tempat evakuasi, membangun bangunannya benar, perencanaan wilayahnya harus benar sesuai dengan kondisi kegempaan dan sebagainya ya. Ini harus kita siapkan sama-sama. Masih ada waktu. Saya pikir kita memang harus belajar bersahabat hidup di daerah bencana.
Karena daerah kita tidak mungkin lari kemana-mana. Tapi bagaimana kita bersama-sama para masyarakat mengantisipasi. Tapi masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu takut. Ya, kalau takut kita jadi orang ketakutan, kemudian jadi sakit semua nanti. Tindakannya Itu juga akan jadi salah kan. biasanya ya Pak Suko. Iya, makanya kita harus sama-sama, ayo membangun bersama-sama. Jadi saya himbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, nggak perlu takut dengan gempa. Mari kita bersahabat dengan gempa. Ayo para daerah kita sama-sama, BMKG siap membantu dan siap memberikan edukasi kapanpun. Ya, dan HP saya 24 jam selalu standby dan teman-teman yang lain saja. Oke, kalau kita bicara Gitu, mengenai kota-kota besar, kita ambil contoh Jakarta misalnya, juga mungkin ada daerah lain di Pulau Jawa. Tidak hanya ada gedung juga tadi kita bahas, tapi juga ada daerah pesisir. Ini dampaknya apakah akan lebih tinggi resikonya atau bagaimana Pak Suko? Iya, baik, terima kasih. Untuk daerah pesisir, khususnya daerah Sumatera, bagian barat, Sumatera Barat terus selatan, bagian pantai-pantai itu sampai selatan Jawa, sampai Bali, sampai NTT, pesisir-pesisir itulah daerah peluang terjadinya dampak tsunami lebih besar. Ya. Kalau di utara Jawa bagaimana tsunami? Kemungkinan di utara Jawa tsunami-nya kecil. Seandainya dampak kan muter dulu ya, kalau selatan Jawa terjadi tsunami muter dulu, kan perlu waktu. Sehingga bisa kita prediksi estimasi kapan waktunya terjadi. Ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa kalau tsunami itu bisa setelah terjadi gempa, seandainya berdampak tsunami, bisa diestimasi jam berapa tsunami akan nyampe di situ. Ya. Berapa tingginya itu bisa dihitung secara matematis dan secara tepat. Gitu Mas. Ya. Oke. Kita bicara gempa bumi di Indonesia ini merupakan sejarah panjang. Ada banyak yang bisa kita pelajari untuk mitigasi. Tadi kita sudah singgung mitigasi dan apakah memang belajar dari apa yang sudah terjadi, kemudian mitigasi yang sudah dilakukan, apakah kita sudah menemukan solusi yang tepat dan harapan yang diinginkan yang meminimalisir korban terjadinya bencana alam. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pak Suko dan pemirsa tetaplah bersama kami di Morning Talk. Berdasarkan catatan sejarah gempa dan tsunami di wilayah Selat Sunda, sering terjadi tsunami. Gempa kuat dan tsunami adalah proses alam yang tidak dapat dihentikan. Bahkan memprediksi kapan terjadinya pun juga belum bisa. Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Tadi yang sebelum kita jeda, saya sempat singgung mengenai sejarah gempa bumi, tsunami yang terjadi di titik Selat Sunda. Ini merupakan sejarah panjang. Kalau kita tirik tadi dari grafik sebelumnya, dari tahun 1772, artinya sudah 250 tahun ya. Kemudian kalau gempa dan tsunami dari 1851 sampai sekarang 171 tahun. Sejarah yang cukup panjang, banyak yang bisa kita pelajari. Nah, mungkin yang cukup fenomenal dan menjadi tragedi yang besar adalah di tahun 1883 ya, yang cukup dahsyat itu terjadi. Apa mungkin Pak Suko bisa menceritakan begitu ya, bagaimana analisisnya, apa yang kita bisa pelajari dan juga karakteristik dan perbedaan dari tiap gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Selat Sunda, Pak Suko? Iya, para pemirsa Berita Satu. Jadi di Selat Sunda ini memang lengkap ya. Ada tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi, tetapi yang terbesar selama ini tsunami disebabkan oleh letusan gunung berapi Gunung Krakatau. Ya, khususnya tadi Masnya cerita tahun 1883. Memang saat itu memang walaupun teknologi belum canggih, ternyata berdasarkan sejarah yang ada dirasakan hampir seluruh dunia ini merasakan kena dampak tsunami-nya ya, walaupun kecil ya. Tapi untuk di situ memang habis-habisan lah gitu ya. Sedangkan inilah yang perlu kita waspadai. Saat ini pemerintah kita, ya BMKG bersama vulkanologi juga sedang menggandeng bersama-sama bagaimana membangun sistem yang bisa digunakan sebagai warning kepada masyarakat, gitu ya.
Mudah-mudahan ini akan bisa berhasil karena terjadi kejadian tahun 2018 menjadi lesson learned bagi kita, pembelajaran bagi kita, bahwa kita tidak memberikan warning. Masalahnya apa? Karena memang kita belum membangun sistem itu. Nah, saat ini BMKG lagi mengembangkan sistem itu atas arahan pimpinan kami. Sekarang giat-giatnya membangun itu, menyatukan data-data dari vulkanologi kepada BMKG, kemudian kita bangun sistem sehingga apabila terjadi letusan dan sebagainya kita sudah punya sistem warning. Oke. Ya, sistem memang sangat penting dan edukasi peringatan dari BMKG kemudian setelah mengeluarkan statement diikuti juga dengan instansi lainnya yang akan memberikan edukasi kepada publik. Tapi juga kita tidak bisa melupakan bahwa mitigasi adalah masih menjadi masalah yang harus diperhatikan, begitu ya? Karena meminimalisir korban itu tidak mudah, bukan PR yang berat. Yang Anda lihat selama ini memang sistem informasinya yang tidak sampai ke masyarakat, atau memang perlu adanya mekanisme baru untuk masalah mitigasi ini? Karena sampai sekarang sepertinya menjadi masalah tersendiri juga nih Pak Suko. Iya, baik, terima kasih. Jadi memang persoalan koordinasi ini memang gampang diucapkan, tapi rupanya perlu implementasi yang lebih baik lagi. Betul. Menurut saya bahwa saat ini memang kita semua sudah berusaha ya mengadakan edukasi dan sebagainya. Kalau menurut saya perlu ditingkatkan frekuensinya, khususnya untuk kepada Pemda-Pemda, kemudian khususnya ada gladi lah gitu ya. Ada perencanaan membangun komunikasi bencana sebelum terjadi bencana ini lebih penting. Kemudian kalau terjadi gempa, bagaimana komunikasinya saat terjadi bencana? Bagaimana setelah terjadi bencana ini betul-betul kita kemas dengan baik, kita rencanakan dengan baik. Selalu plan, do, check, and action. Selalu perbaikan terus. Nah, kalau ini bisa dilakukan, bersinergi antara pemerintah daerah, kita semuanya. Nanti kami juga ada BNPB yang sudah berusaha semaksimal mungkin, kami juga sudah berusaha. Ini kita satukan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Termasuk kekuatan masyarakat dan kearifan lokal, Mas, lebih penting juga. Ya, kearifan lokal juga kita penting. Contohnya bagaimana untuk kearifan lokal itu, Pak Suko? Contoh misalnya ya, kalau kami dulu di gempa Aceh itu kan ada semong, ya kalimat semong itu ya. Oke. Nah, orang di pulau apa itu? Ada pulau kecil di Sumatera itu lupa. Kalau masih muda ini gampang lupa memang. Jadi begitu ada gempa, masyarakat langsung bilang semong, itu langsung lari ke atas. Ini contoh sederhana. Artinya ini adalah kearifan lokal yang perlu kita gali di Selat Sunda ini. Apa yang terjadi di sana yang memudahkan? Misalnya kalau punya kentongan, sudah begitu terjadi langsung kentongan aja. Jadi masyarakat tahu ada kentongan langsung lari misalnya seperti itu. Nah, barangkali kearifan lokal ini yang mudah dikomunikasikan. Jangan teknologi canggih-canggih perlu, tetapi masyarakat lokal yang memahami itu juga perlu. Karena kondisi strata sosial masyarakat kita berbeda-beda, ya mempunyai kearifan lokal yang berbeda-beda. Sehingga ini betul-betul mengena kepada masyarakat. Itu Mas menurut saya. Nah, ini bicara, saya nggak tahu ya, mungkin kearifan lokal juga, tapi nanti mungkin bisa dijelaskan lagi oleh Pak Suko. Ya kita tahu bahwa budaya setiap wilayah berbeda-beda. Ada yang mungkin lebih mengutamakan sesuatu yang dalam tanda petik mistik misalnya. Memilih untuk tidak mau dievakuasi karena ada sesuatu hal yang misalnya irasional. Ini menjadi masalah tersendiri atau biasanya bagaimana yang terjadi? Karena kan himbauan itu terus dikeluarkan oleh BMKG dan perspektif masyarakat seperti itu ini bagaimana, Pak? Ya, kalau saya masih berpikir positif, saya yakin saudara-saudara kita ini masih bisa kita komunikasikan dengan baik. Ya, saya yakin. Mudah-mudahan BMKG bersama BNPB, beberapa instansi lain juga akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana membuat mix antara teknologi dengan kearifan lokal. Ya, kita kebetulan saya kedeputi di sini, mudah-mudahan kita dalam waktu nggak terlalu lama kita akan mencoba pendekatan dengan seluruh stakeholder, kita sama-sama membangun ini. Karena memang ini kapanpun tetap akan terjadi, tidak akan kita bisa mengelak ini terjadi. Makanya kesiapanlah yang paling penting, gitu. Oke ya, itu PR tersendiri ya, terus meyakinkan untuk apa ya saya namanya? Yakin bisa. Masyarakat kita masyarakat yang luar biasa, berbineka tapi luar biasa dan kita bisa bersatu lah. Persatuan Indonesia aja bisa, apalagi hanya dengan gempa. Saya yakin bisa. Nah ini kan kalau misalnya dari peringatan yang sudah analisis yang sudah dikeluarkan oleh BMKG, ada waktu mungkin beberapa waktu untuk mempersiapkan. Nah,
Kalau idealnya dari BMKG, ketika BMKG itu mengeluarkan sebuah rilis bahwa ini ada potensi terjadi gempa megatrust, idealnya langkah pertama dan tahapan-tahapan yang dilakukan itu apa saja, Pak Suko? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya BMKG sudah memberikan warning ya, dan pemerintah daerah sudah kami kasih suatu sistem namanya BRS New Generation. Informasi gempa itu langsung masuk ke pemerintah daerah. Ya, langsung ke BPBD setempat sudah kita ada sistem informasi di situ. Barangkali dari situlah pemerintah daerah ambil keputusan. Karena perintah evakuasi dan sebagainya itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Oke. Ya. BMKG memberikan informasi, kemudian memberikan informasi dampaknya seperti ini, maka pemerintah daerah punya kewenangan untuk evakuasi atau tidak, gitu ya. Nah, ini diperlukan suatu sinkronisasi kita semuanya. Nah, ini perlu edukasi dan kami sudah lakukan beberapa dengan pemerintah daerah dan kita akan pembelajaran. Kita juga sudah mengadakan pelatihan-pelatihan di sekitar Cilegon dan pemerintah lain. Kebetulan karena Cilegon kan daerah daerah industri, BMKG juga sudah melakukan arah ke sana dengan bekerjasama dengan pemerintah Cilegon. Dan nanti kita tingkatkan dengan pemerintah sekitarnya semua dan saat ini memang sudah berjalan. Hanya perlu kita tingkatkan lebih efektif lagi, khususnya untuk latihan-latihan simulasi-simulasinya. Begitu, Mas. Oke, dan pemahaman ini apakah sudah diresapi di rata-rata di seluruh provinsi, tiap daerah, atau masih memang ada yang sudah pemahaman cukup oke dan masih ada beberapa perlu ditingkatkan lagi selama ini yang Anda lihat, Pak Suko? Kalau seluruh provinsi ya tentu saja kita terbuka belum lah ya. Seluruh Indonesia ya belum, tetapi kita sudah berusaha ke sana dan pemerintah daerah seluruh Indonesia ini juga menurut saya sudah mulai lah. Sudah memulai, saya meyakini mereka sudah memulai ada awareness sudah mulai ada. Berbeda dengan zaman dulu, sekarang sudah banyak peduli lah gitu ya, termasuk dari pemerintah pusat, ya BNPB, Kementerian Sosial, semua sudah menunjukkan ke arah yang positif ke arah sana. Jadi pemerintah saat ini betul-betul sudah berusaha memberikan edukasi pada masyarakat dan ini akan terus ditingkatkan ya, sehingga kita pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin. Terus, tapi ini nanti kami BMKG ya khususnya berkaitan dengan tugas kami juga akan lebih efektif lagi melaksanakan arahan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat agar masyarakat betul-betul dapat bermitigasi sebaik karena daerah kita ini daerah bencana dan kita harus bersahabat dengan bencana. Tidak perlu kita takut ada informasi sedikit takut, ada uang sedikit takut. Nah, ini kita bangun ketahanan masyarakat terhadap bencana ini kita perlu. Oke, salah satu yang dan saya yakin positif lah ya. Oke, salah satu menjadi mitigasi adalah membangun bangunan tahan gempa. Ini yang seperti apa sebetulnya? Banyak orang yang belum paham loh, Pak Suko. Nah, jadi begini. Baik, jadi bangunan tahan gempa itu bangunan tentu saja disesuaikan dengan kondisi gempa di wilayah itu. Jadi nanti setiap para pembangun itu harus koordinasi dengan pemerintah, dengan PU. Bagaimana membangun yang benar tahan gempa itu di PU sudah ada aturannya seperti itu ya. Jadi saya tidak akan jelaskan tahan gempa itu kayak apa ya. Tentu di PU ada, misalkan bangunannya yang ringan, tidak mudah patah. Ini PU sudah tahu semua lah, ada building code-nya sudah ada semua di PU. Sehingga kami sarankan seluruh masyarakat, khususnya gedung-gedung bertingkat, ya sebaiknya. Tapi saya yakin mereka juga sudah koordinasi dengan PU lah. Saya yakin mudah-mudahan kita lebih tingkatkan lagi sehingga kejadian-kejadian, dampak-dampak itu dapat kita mitigasi, kita kurangi semaksimal mungkin. Oke, inti dari sebetulnya hulu dari sebuah mitigasi adalah sumber informasi. Nah, ini kadang-kadang juga menjadi bumerang. Saking mudahnya informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pun bisa cepat sampai ke masyarakat dan ini kan berlomba-lomba nih BMKG dengan info-info bisa dikatakan sekarang hoax. Nah, ini bagaimana himbauan BMKG mungkin kepada masyarakat karena saat ini pun kita secara psikis masih khawatir, masih was-was begitu, Pak Suko. Baik, terima kasih. Jadi pimpinan kami, Profesor Dwi Korita Karnawati dan kami semua tim di bawahnya, kami sudah sepakat bahwa komunikasi bencana yang kita sampaikan itu melalui berbagai media. Ya, bisa melalui media cetak, media elektronik, ya, semua kita simultan sama-sama, khususnya media sosial dari Twitter, Facebook, semua kita lakukan semuanya secara masif. Kenapa ini kita lakukan? Karena dengan perkembangan teknologi yang begitu canggih, maka informasi BMKG tidak boleh kalah dengan hoax, gitu ya. Bahkan aplikasi di Android pun kita kembangkan, semua kita kembangkan. BMKG saat ini di bawah pimpinan Profesor Dwi Korita Karnawati juga sudah membangun MHWS untuk instansi terkait, membangun semua. Jadi kita secara simultan bekerja sama. Bahkan setiap hari kami berikan arahan pimpinan, bagaimana masyarakat kita selamatkan. Kalau perlu zero victim, ayo kita bangun itu semuanya.
kami sepakat dari tingkat atas dan bawah kita sepakat. UPT BMKG semua siap membangun itu dan siap melaksanakan itu. Begitu Mas, dan kita kita siapkan dan kami diharap para masyarakat carilah informasi semudah mungkin di media sosial ada. Facebook ada, Twitter ada, Instagram ada, web BMKG, semua sudah kita siapkan. Bukalah itu, jangan dengan yang lain. Masalahnya memang komunikasi kita bangun sesuai dengan apa yang dipakai masyarakat saat ini. Jadi BMKG mengikuti itu, tren itu ya. Oke, baik Pak Suko. Kita negara rawan bencana alam, gempa bumi, itu harus kita terima dan kita persiapkan dengan baik. BMKG dan juga pihak lain sudah mendirikan infrastruktur komunikasi informasi yang baik. Tinggal masyarakat yang memilih untuk memilih informasi yang betul. Terima kasih Pak Suko atas waktu Anda, informasi serta analisisnya. Salam sehat selalu Pak Suko.